Apabila kalian pernah mempelajari materi tentang sintesis protein, pastinya kalian juga pernah mendengar organel sel yang bernama ribosom. Nah, apa yang dimaksud dengan ribosom itu? Jadi, ribosom merupakan organel berupa padatan yang tidak bermembran dan berukuran sangat kecil, sekitar 20-25 nanometer. Ribosom tersusun sebagian besar atas RNA sekitar 60% dan protein sebesar 40%. RNA ribosom disintesis di dalam nukleolus inti sel dan diekspor serta difungsikan di sitoplasma. Ribosom juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, ribosom yang bekerja untuk menyintesis protein tersebut berada di dalam suatu subunit yang merupakan gabungan antara subunit besar dan subunit kecil. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang ribosom, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa sebenarnya ilmuwan yang pertama kali meneliti tentang ribosom. Jadi, ilmuwan yang pertama kali meneliti ribosom adalah ilmuwan asal Romania yang bernama George Emil. Beliau meneliti tentang ribosom, yaitu pada pertengahan tahun 1950 dengan menggunakan mikroskop elektron. Perlu diketahui juga bahwasanya kata ribosom sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard B. Rodat. Ribosom juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti badan dan juga asam ribonukleat. Lalu selanjutnya mari kita bahas mengenai materi, struktur, dan juga fungsi dari ribosom. Ribosom terletak menyebar hampir seluruh sebagian sitosol, menempel pada retikulum endoplasma, dan sebagian menempel pada membran nukleus. Ribosom juga tersusun dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Pada eukariotik, subunit tersebut dibuat di nukleus dengan bahan-bahan protein yang diimpor di sitoplasma. Subunit ribosom yang dihasilkan kemudian diekspor melalui pori-pori nukleus ke sitoplasma. Di sitoplasma, subunit besar dan subunit kecil bersama dengan mRNA bergabung membentuk ribosom yang fungsional. Fungsi ribosom yaitu berperan dalam sintesis protein untuk memfasilitasi perpasangan spesifik antikodon tRNA dengan kodon mRNA dalam menyusun urutan asam amino menjadi tertentu. Sebelumnya kita telah melihat struktur dari ribosom. Nah, fungsi dari ribosom ini kan untuk mensintesis protein atau tempat terjadinya sintesis protein. Nah, gimana sih jika diperbesar strukturnya? Kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada dua subunit. Yang pertama ini subunit kecil dan yang kedua subunit besar. Nanti akan terjadi struktur yang seperti ini. Di sini sintesis protein akan terjadi atau protein itu akan dibentuk. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mengenai sintesis protein. Berikut ini adalah sel yang merupakan unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut dengan nukleus atau disebut juga dengan inti sel dan di dalamnya berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi antara 23 pasang kromosom yang setiap kromosomnya mengandung untayan panjang DNA yang tersusun erat di sekeliling protein dan disebut dengan histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut dengan gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut dengan RNA polimerase menempel pada bagian depan gen. Kemudian bergerak di sepanjang DNA membuat untayan mRNA dari basa nitrogen bebas yang ada di dalam nukleus atau inti sel. Kode DNA menentukan urutan basa nitrogen bebas yang akan ditambahkan ke mRNA. Nah, proses ini dinamakan dengan transkripsi. Berikut ini adalah messenger RNA atau mRNA. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, maka mRNA perlu diproses terlebih dahulu.
Proses ini melibatkan penghapusan dan penambahan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom. Kemudian, ribosom tersebut mengikat mRNA dan membaca kode dari mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang kemudian dibawa oleh molekul tRNA menuju ribosom. Kemudian, ketiga basa penyusun mRNA diterjemahkan sekaligus. Nah, ketika ketiga basa diterjemahkan, sebuah RNA ditransfer agar memberikan asam amino yang sesuai. Maka hasilnya akan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir berhasil ditambahkan, selanjutnya rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D yang kompleks untuk membentuk protein. Nah, proses ini merupakan proses sintesis protein yang mana di dalamnya melibatkan organel sel ribosom. Struktur penyusun ribosom. Pada prokariotik, ribosom memiliki koefisien sedimentasi sebesar 70S, sedangkan pada eukariotik sebesar 80S. Masing-masing molekul ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil dengan berat molekul 1.600.000 dan 900.000 untuk prokariotik, serta 2.800.000 dan 1.400.000 untuk eukariotik. Subunit besar ribosom prokariotik terdiri dari 34 protein serta 2 molekul RNA ribosom yang masing-masing terdiri dari 120 nukleotida dan 2.900 nukleotida. Subunit besar eukariotik memiliki 49 protein dan 3 molekul rRNA yang masing-masing terdiri dari 120 nukleotida, 4.700 nukleotida, dan 160 nukleotida. Subunit kecil prokariotik terdiri dari 21 protein dan 1.540 nukleotida. Sedangkan pada subunit kecil eukariotik terdiri dari 33 protein dengan molekul rRNA sejumlah 1.900 nukleotida. Berikut gambar 3 dimensi ribosom yang terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Apabila diputar 90 derajat, maka terlihat subunit besar berada di atas dan subunit kecil berada di bagian bawah. Berikut model 2 dimensi dari ribosom yang terlihat pada bagian situs E, yaitu situs exit, dan situs P, yaitu situs peptida, dan situs A, yaitu situs amino asil. Kemudian bagian bawah ada rantai mRNA. Berikut merupakan mekanisme kerja dari ribosom. Coba perhatikan nomor 1, 2, dan 3. Ketiganya itu merupakan asam amino yang sudah terikat dan tersusun berurutan sesuai dengan kodon yang dikode oleh mRNA. Sedangkan nomor 4 merupakan asam amino baru yang dibawa oleh tRNA yang memiliki antikodon dari tRNA sesuai dengan kodon mRNA. Coba perhatikan tRNA nomor 2 yang berada di situs E. Itu adalah tRNA yang akan lepas ke sitoplasma. Sekarang coba perhatikan asam amino nomor 3 dan 4. Kedua asam amino tersebut akan berikatan menjadi suatu rangkaian polipeptida melalui ikatan peptida. Selanjutnya, subunit besar tersebut akan bergeser ke arah 3.
sehingga posisi tRNA nomor 4 yang awalnya berada pada situs A akan bergeser ke situs B. Begitu pula pada tRNA yang awalnya berada di situs B, kini bergeser ke situs E. Kemudian hal itu diikuti oleh pergeseran subunit kecil ke arah yang sama, yaitu menuju ke arah 3 aksen. tRNA nomor 3 yang kini berada di situs E kini sudah siap untuk terlepas dari ribosom. Dan situs A yang bisa dilihat telah kosong itu sudah siap untuk ditempati oleh tRNA baru yang memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon mRNA. Mekanisme tersebut akan terus berulang seperti itu seterusnya. Ya, bisa dilihat kurang lebih seperti itu mekanisme kerja dari ribosom.